video seorang perempuan berpakaian berperhiasan wajah seperti bulan jar. Itu antara buat meningkatkan follower akun media sosialnya perempuan itu ataupun apa. Dalam mimpi kisah itu badan saya udah jadi terpotong-potong, sukma saya itu keluar, diajak ke istana dari yang ada di situ. Pembuatan itu enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mibin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga rezeki kalian selalu berkah dan barokah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber nih, yang kemarin namanya Mas Wandi. Mas Wandi ini kan kemarin sudah podcast menceritakan pengalaman silsilah dari Bunyai Dewi Lanjar dari Senopati ya. Dan kali ini Mas Wandi ingin menceritakan pengalamannya lagi, Pak Tilas perjalanan spiritual oleh Mas Wandi. Dan beliau juga pernah mau dijadikan tumbal pembangunan jalan yang berada di daerah Batang. Oke, sebelum kita cerita seperti biasa, sapa dulu dong Mas Wandi. Apa kabar Mas? Baik, Sehat Mas. dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menalaitin wal faizin ya Mas ya. Semoga kalau ada salah dari saya mohon maaf ya. Ye, sami-sami ya. Sudah siap Mas? Insya Allah siap. Alhamdulillah Mas Wandi sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan di skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari perjalanan spiritual Mas Wandi dan juga mau dijadikan tumbal. Gimana sih ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Lintang Misteri antara tiap dan tiap mereka ada. Penonton siap? Ya. Alhamdulillah. Monggo. Monggo Mas, awal perjalanannya gimana sih kok bisa mau dijadikan tumbal selama perjalanan spiritual? Awal perjalanan itu dari dulu tahun 2018 atau 2017 itu pas baru pulang sekolah, SMP kelas 3 itu sekitaran jam 2 atau 3 sore itu ingin ke pantai, tapi itu badannya itu nggak enak. Lah itu saya pulang dulu ke rumah, tidur. Kan seharusnya kalau dalam kegiatan itu kan sesudah sekolah harus copot pakaian dulu, ataupun sebelumnya itu pulang itu bersih-bersih lah. Itu saya lupa Mas, bersih-bersih langsung tidur, masih pakai seragam. Itu tidur, posisi tidur itu kayak ngimpi tapi nyata. Naik motor mau ke arah pantai, pantainya itu arah Segentu yang arah jalan PLTU yang sekarang itu ada pembuatan jalan, ada jembatan yang masih jadi separuh, yang belum jadi separuh. Itu ceritanya itu posisi ban bocor yang belakang, oleng. Lah itu saya masuk ke jurang yang posisi jembatan belum jadi. Itu dalam mimpi kisah itu badan saya udah jadi terpotong-potong, sukma saya itu keluar, diajak ke istana dari yang ada di situ. Orang bilang itu istananya Demit atau Lelembut situlah. Itu mau dijadikan tumbal buat proses jalan itu supaya lancar. Kan nggak masuk akal Mas ya. Dalam waktu pembuatan itu nggak ada instruksi dari Pemda ataupun apa, tahu-tahu jalan itu udah jadi dalam waktu berapa minggu doang. Termasuknya nggak logis lah kalau dalam orang situ
posisi kan itu tambak masih beberapa hektar dari posisi dari sebelum ada jalan itu kan ke arah Pantai Sigendo ini kan sana sebelah mau ke PLTU ini kan belum ada jalan dulu nih. Lah itu tahu-tahu kok ada jalan baru. Itu posisinya udah amburadul dari Sukmanya itu udah di ibaratnya tuh disiksa. Tahu-tahu tuh ada sosok seberkas cahaya putih keemasan menurun saya untuk kembali kayak gitu, dan saya ikutin itu ke arahnya ke Pantai Selatan ataupun ke Pantai Selamaran, masuk ke istananya Ibu Ratu Nyelanjar, dan itu udah langsung kembali ke Sukma. Itu kejadian hari Selasa, itu kembalinya hari Rabu sore sekitaran jam 3-an, 1 hari. Udah, itu pengalaman yang mau dijadikan tumbal lah. Yang tumbal tuh sebelum perjalanan spiritual ya Mas? Iya. Dan itu sesudah itu lulus SMP ke SMK, itu ingin tahu lah kok saya mau dijadikan tumbal itu untuk apa, dan itu saya untuk itu lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu kayak kanuragan, kayak silat, kayak gitulah, dalam konteks di padepokan kayak pencak silat ataupun apa. Itu prosesnya berapa tahun, beberapa tahun lah, antara 2 tahun atau 3 tahunan. Awal perjalanan itu SMK kelas 1 diajak temen ke area Keramat, makam Mbah Kiai Surgi, diajak di situ tawasulan atau dikir lah. Dikir itu pernah dalam malam Jumat itu tahun 2019 ke sana malam Jumat ngaji dikir dalam 1 hari 1 malam. Itu pernah di situ ditatangin leluhur situ, diajak komunitas, ditatangin leluhur itu tuh bilang, "Le, kamu itu masih putu atau cucu dari sini, tolong diperbaiki lagi ilmu itu diperbaiki dan dipelajari lagi untuk memperdalam kayak buat pengobatan ataupun apa." Leluhur itu namanya siapa Mas? Leluhur itu kalau orang sini bilang sih Ki Mbah Reksonya TR Keramat. Keramat datang. Itu habis itu enggak itu doang sih ya, cari lagi guru ataupun cari padepokan yang mempelajari ilmu tenaga dalam ataupun ilmu pencak spiritual ataupun apa. Yang dipelajari ilmu sebangsa apa Mas awalnya itu, selama sebelum berarti pas waktu mau dijadikan tumbal itu ya sebelum melakukan ilmu spiritual. Nah, itu selama perjalanan awal mempelajari ilmunya itu secara tirakat atau puasa? Kalau itu tirakat ada, puasa ada. Suruh puasa pernah selama beberapa bulan, dan tirakat itu beberapa minggu. Masing-masing Mas, kalau ikut padepokan atau apa tuh masing-masing, ibaratnya kalau dikasih ini harus berapa bulan, contoh 3 bulan atau 5 bulan disuruh ngapalin. Kalau udah ntar kembali lagi di situ dites lagi ataupun digembleng lagi. Kalau udah masuk ilmunya itu baru bisa dipelajari yang lainnya lagi. Cara memasukkan ilmunya gimana Mas? Kalau caranya itu ada tata caranya sih. Orang-orang tuh udah ibaratnya banyak lah orang-orang yang seperti itu kan. Saya nggak bisa kasih tahu. Itu masing-masing persepsi orang lah. Versinya orang beda. Ya, versinya orang beda-beda. Ada yang disuruh puasa pati geni ataupun puasa putih berapa minggu.
ataupun nggak tidur berapa hari kayak gitu. Masa selama melakukan perjalanan spiritual ya, yang dilakukan itu apa saja dan ada pantangannya nggak Mas? Ada Mas. Kalau pertama sebelum sesudah yang di keramat itu Iya. itu dapat bisikan atau wejangan disuruh jam 12 malam mandi di sana di Keramati. Itu selama 1 minggu. 1 minggu, 7 hari ya. Cuman dalam waktu 7 hari itu nggak boleh makan apa-apa yang berbau hewan lah. Puasa. Ya, Mm-mm. ya nggak puasa sih Mas, cuman nggak boleh makan yang berbau hewan. Iya. Kayak makan nasi putih ataupun ketela, pisang, buah-buahan kayak gitu doang. Puasa putih ya. Mm-mm. Iya. Pantangannya apa itu Mas? Nggak boleh bicara kotor, jangan emosian, sama nggak boleh melakukan hal yang tidak dibolehkan agama. Kayak contohnya minum, berjudi, main perempuan. Dan itu sesudah di THA di Bendungan Keramat itu saya diajak temen ziarah ke makam Syekh Maulana Maghribi yang ada di Wonobudro Mas. Iya. Itu diajak ceritanya itu ziarah atau holnya Kiai Wonobudro itu temen WA atau telepon, yuk Mas takjil ikut ke makam Kiai Salam Aludi yang ada di Wonobudro. Itu saya ikut Mas, ikut. Dalam sepanjang perjalanan itu rintangan banyak, kayak kehabisan bensin ataupun ban bocor kayak gitu Mas. Cuman posisi udah nyampe itu langsung diarahkan ke teman saya, langsung kearahkan ke makam. Dan itu saya kan di sana luas sih Mas, saya Maulana Maghribi yang di Wonobudro kan itu ada satu makam, satu itu nggak begitu terang, nggak ada lampunya, cuman saya nyaman di situ. Itu saya dikir, saya khususon di Syekh Maulana Maghribi itu saya dapat bisikan suruh ngamalkan atau ibaratnya ginilah, dikasih wejangan ataupun ijazah ilmu disuruh ngapalin dengan syarat suruh puasa selama 1 bulan full. Itu udah saya lakuin, itu ada hikmahnya. Ibaratnya itu di sana selama 1 hari 1 malam lah, sama yang ada di nggak sama di THR di Keramat kan 7 hari. Itu sana 1 hari 1 malam nginep khusus dikir. Itu teman-teman udah balik jam setengah 5, itu 5 subuh itu udah balik, saya belum. Saya 1 hari 1 malam nginep di sana sendiri Mas, tapi posisi masih banyak orang ya. Posisi kan hall bulan surah itu nah ya. Hall itu saya di situ ada dapat dikasih satu barang, tapi nggak saya ambil. Saya nggak berani lah, posisi kan belum tahu apa-apa. Itu dikasih batu, ini buat kamu, buat jaga-jaga ataupun hadiah lah, karena udah ingin menghafalkan ijazah dari saya, tapi nggak saya ambil. Sudah itu saya melakukan yang beliau suruh ya. Selama 1 bulan, alhamdulillah itu posisi kelas 2 SMK itu nggak ada halangan apa-apa dalam waktu sekolah ataupun apa. Itu habis dari situ saya diajak lagi ke daerah Bojong, mana Gombong. Itu dikenalin ke ustadz ataupun pondok yang ada di sana. Atau satu pondok di Gombong itu yang punya ustadz, itu saya sowan lah, diajak temen kan. Namanya diajak temen kan harus menghormati yang punya lokasi ya.
Itu orangnya itu tanya ke saya, Mas, sampean ada apanya? Kok badannya kayak ada yang ibaratnya aura-aura yang begitu interaktif di sini. Nah, itu saya di sana itu di Gombong itu selama 2 bulan mempelajari ilmu fikih lah ataupun ilmu wasilat yang ada di sana. Dan selama di pesantren Gombong itu saya dikasih ilmu, ibaratnya dikasih amanat lah dari kiai sana, disuruh baca surat apa dalam waktu 1 bulan. Itu buat kesejahteraan apa ke badan saya yang masuk itu biar baik-baik semua, nggak ada yang jahatin ataupun apa, ataupun ibaratnya kalau ada orang yang nggak suka ataupun itu antaranya dari peluh ataupun santet kayak gitu mas. Dan itu sih saya dalam waktu 1 bulan itu saya di sana itu mempelajari ngaji deres sama tidur sholat mandi di sana semua mas. Itu selama 1 bulan. Habis itu 1 bulan kan bulan kedepannya itu dikasih lagi ilmu fikih untuk mempertalami ibaratnya mata batin ataupun indera penglihatan makhluk gaib dalam kan itu bulan keduanya saya lakuin lagi, dikasih lagi tata cara untuk menyembuhkan orang ataupun dalam artian konteks pengobatan. Realisir. Nggih. Itu bulan ketiga. Habis bulan ketiga saya disuruh pulang. Ntar kalau ada apa-apa ataupun badan nggak enak ataupun apa saya disuruh ke situ. Itu udah dari tahun 2019 sampai sekarang mas. Saya ataupun badan nggak enak ataupun apa saya langsung ke pesantren Gombong itu. Berarti mengabdi ya mas 1 bulan ya. Dalam waktu konteks 3 bulan mas. Iya. Ngabdi di sana. Berarti pas waktu ngabdi selama 1 bulan ya. Itu melakukan cara ilmunya atau dari ngerasain kiriman dari ilmu apa pernah mas itu? Dalam artian contoh selama mengabdi di pondok itu kan ya. Terus di rumah melakukan ilmu dengan mengetes ilmunya itu gimana mas? Dengan cara itu mas, kalau ada orang kayak kesurupan ataupun apa kan, saya teman-teman kan ada dari beberapa orang yang tahu lah kayak konteks dalam artian orang-orang yang sering lihat makhluk astral ataupun apa kan, tahu banyak. Itu saya lakuin mas. Kalau ada yang kesurupan ataupun apa, saya coba lah melakukan netralisir kayak contohnya penyembuhan yang saya ajarkan di pesantren itu. Dan pernah ikut majelis ibaratnya dalam artian pengajian yang kayak contohnya kayak Azhair kan itu dalam tahun 2019 sampai 2021 kan sebelum mau masuk maulid ya kan sering terjadi kayak kesurupan ataupun apa kan, itu sering dulu. Kalau sekarang sih udah nggak ada. Ntar kan banser kan mayoritas kan banser banyak yang bisa sih mas ya, spiritual. Nah spiritual sih, cuman kan dalam keadaan tertentu kan banser masa contoh kayak pengajian kan banyak orang yang mengunjungi, yang datang, yang kesurupan itu kan hanya sebagian kecil, contoh kayak 10 orang ataupun 15 kan, nggak semua banser bisa untuk menetralisir. Lah itu saya iseng-iseng lah coba-coba membantu banser dengan ajaran yang ada di pesantren. Berarti masa pernah ke majelis Azhair ya? Pernah mas, nggak Azhair doang sih. Semua majelis yang ada di Nusantara kayak yang Habib Lutfi kayak Azhair contohnya, itu pernah datang. Pernah ketemu beliau mas Abdul Lutfi bin Yahya? Abdul Lutfi pernah sowan sama beliau mas? Nggak dikasih apa, cuman sowan doang sih. Sowan. Beliau ulama Nusantara terbesar ya mas ya? Di Indonesia. Semoga Abdul Lutfi
bin Yahya Pekalongan selalu sehat ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Umur. Kalau Pekalongan nggak ada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan mungkin sudah sering bencana ya Mas. Alhamdulillah Alhamdulillah. ada beliau Habib Lutfi bin Yahya dan juga ada Habib Bakir bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Atas Pekalongan. Semoga beliau sehat selalu dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mas lanjut Mas. Kalau itu kan sesudah dalam konteks tadi pengajian ya Mas. Ya. Itu iseng-iseng saya kan daerah Patang ke berarti ke Semarang, Kendal Semarang kan banyak tradisi orang caranan ataupun ibaratnya kayak adat Jawa lah. Itu kan banyak konteks orang kesurupan juga. Ya. Itu saya iseng-iseng lagi menyembuhkan orang kesurupan jaranan. Itu pernah satu dari orang Kendal, itu ada grup khusus jaranan, itu nggak bisa netralisir orang itu. Saya coba iseng-iseng menetralisir, alhamdulillah bisa. Tapi dalam konteks semua jaranan itu enggak, dalam artian itu enggak semua orang yang kesurupan itu asli. Oh, jaranan itu Mas. Nah, ada yang dari jaranan sendiri, ada yang dari orangnya sendiri. Berarti itu permainan kodam atau dayang Mas kalau acara jaranan itu? Kalau jaranan itu bisa antara dayang, bisa antara kodam leluhur. Luhur, tapi kebanyakan dari orangnya sendiri. Dari orangnya sendiri, yang artian dalam orang yang kesurupan di adat jaranan lah. Ya. Kayak gitu. Itu kalau sudah kesurupan kan pasti joget-joget ya Mas. Itu berarti ada yang dari orangnya sendiri dan juga ada dari dayang atau kodam. Dari itu nih, dari jaranannya diri sendiri. Tapi kalau jaranan yang makan ayam mentah seperti menyan atau kembang itu asli Mas? Itu salah satunya datri. Oh, datri. Tapi nggak bisa saya beberkan di sini. Itu kan segelintir orang yang adat itu kan ada trik juga, kayak contohnya makan beling ataupun apa kan itu ada trik sendiri. Nggak semua orang yang ikut jaranan itu tuh full isian ataupun full energi kodam. Itu ada triknya sendiri-sendiri. Jaranan itu kan ada dari Kendal, dari orang-orang pedesaannya Mas ya? Iya. Dan itu pun kan sesudah dari jaranan itu saya lulus sekolah. Ya. Lulus sekolah merantau ke daerah Surabaya. Daerah Surabaya itu kerja Mas, kerja biasanan. Kan ada dari Jawa Timuran kan itu banyak adat istiadat yang kayak contohnya kayak barongan, kayak jaranan kepang ataupun tari-tari adat Jawa Timur. Itu saya pernah mempelajari seni ilmu parongan juga. Seni ilmu barongan itu selama 2 bulan. Ya. Itu yang saya pelajari itu ilmu kebal, ilmu kanuragan parongan, sama ilmu kebatinan parongan. Ilmu kebal parongan itu antara lain buat bukan pameran lah, bukan buat pamer-pamer. Ya. Kayak pertunjukan seni barongan di Jawa Timur kan banyak adegan yang berbahaya. Ya. Kayak nginjek kaca ataupun gorok pakai lameng kayak di leher ataupun perut di sayat-sayat. Itu pun pernah ngisi kesenian barongan di Jawa Timur, itu di daerah Gresik. Itu seni barongan itu kodam atau reak Mas? Kalau itu full kodam barongan dari sana. Kodam barongan wujudnya kayak apa Mas? Seperti macan, tapi ada itunya, rumbai-rumbainya kayak singobarong itu sih. Ya, singobarong. Dan itu pun di daerah Jawa Timur itu ada barongan naga juga. Barongan naga, barongan macan, sama barongan leak. Nggak di leak Bali. Ya. Leak Bali beda konteks. Oh, beda. Iya, leak Bali khusus kesenian leak. Itu dua versi antara singobarong dan leak itu gede mana Mas? Kalau energinya itu gedean leak.
Leak kan itu dalam artian itu ilmu putih, cuman ilmu putih yang disalahgunakan. Ilmu putih disalahgunakan. Ya, Salah gunakan cara gimana, Mas? dalam artian itu buat mencari kesuksesan sendiri lah. Oh. Orang-orang Bali kan adanya kayak gitu semua. Ini nggak maksud, bukan bermaksud untuk merendahkan orang Bali nih, Ya. mohon maaf. Ya. Kalau kesenian barongan yang ada di Jawa Timur kan buat kesenian tradisi, Jawa. barongan Dora, barongan Jawa Timur. Dan itu pun jangan persepsi antara leak Jawa Timur sama leak Bali itu sama, teman-teman. Beda konteks antara leak Jawa Timur sama leak Bali. Dan itu pun di kesenian barongan itu ada pantangan juga, Mas. Kayak contohnya nggak boleh, barangnya nggak boleh makan kayak nggak boleh makan yang berbau wangi-wangi, ataupun makan lupa saya. Oh ya, nggak boleh makan kayak contohnya yang ya sama seperti yang di keramat itu, nggak boleh makan yang hewan-hewan. Tapi kalau makan telur masih bisa. Soalnya kan telur kan nggak ada rasanya sih, hambar sih soalnya. Dalam waktu itu selama 2 bulan. Mas pernah disasar kan? Pernah, Mas. Cara kebal barongan ya, Mas? Iya. Itu cara ngisi ilmunya gimana, Mas? Suruh bertapa selama 3 minggu, suruh ngapalin ritual yang dulu pernah diajari di kesenian barongan. Ada ritualnya? Ada rapalannya, ada doanya sendiri. Namanya sejenis kejawen atau? Kejawen kuno Jawa Timur. Itu pun dulu mempelajari itu, sekarang sih kalau di saya sih masih bisa keluar darah, udah nggak pernah digunakan lagi. Bukan untuk ajang pamer ataupun ajang kesombongan. Dan sesudah dari merantau itu saya balik ke kota tercinta ataupun Batang. Itu saya pernah nolongin orang yang mau dijadikan budak oleh Nyi Blorong. Jadi budak? Itu gimana tuh, Mas? Ceritanya itu ada orang yang ibaratnya orang yang nggak kenal sih ya. Itu mau beli makanan kan, di rumah saya kan jual nasi, kayak nasi orang-orang buat pekelah. Itu minta, itu saya tuh udah lihat orang kok hawanya kayak beda, kayak bukan orang. Lah itu saya ndelalah main ke temen daerah Sambong. Nah, dia itu sekolah di SMA Man Batang. Itu cewek umur 5 berarti sekarang udah umur hampir 22-an lah. Dulu itu umur 17 atau 18. Dia itu sih mau dijadikan tumbal oleh Nyi Blorong. Itu nggak kenal dari sekilas dia beli makanan ataupun nasi di rumah saya. Itu saya iseng main ke Sambong, itu ke teman saya, Mas. Ceritanya itu kok ternyata ada orang yang itu pernah saya lihat itu saya main akrab sama orang tuane. Itu beberapa minggu sesudah itu ibunya telepon, "Mas, ini anak saya kok tidur mulu dari jam segini sampai jam segini." Waktu itu saya datang ke sana, itu posisi anak udah dibawa ke Nyi Blorong, sukmanya. Itu mau dijadikan tumbal buat bukan untuk ilmu Nyi Blorong, buat nambah. Itu menyembuhkan itu beberapa tahun, Mas. 2 tahun atau 3 tahun, dari 2020 sampai 2022
2020 sampai 2022, 3 tahunan. Itu prosesnya rumit mas, soalnya Nyi Blorong itu kalau sekilas yang saya tahu, kalau udah dibasmi dia akan reinkarnasi lagi menjadi sosok yang lainnya, cuman bentuknya hampir sama, cuman namanya masih utuh Nyi Blorong. Blorong itu siluman ular ya mas ya? Iya. Ya. Berarti cara itu sudah sukmanya sudah dibahas tuh. Udah dibawa ke situ, cuman saya ambil lagi, saya rebut lagi lah supaya dia nggak ada apa-apa sama keluarganya. Soalnya keluarganya itu dulunya orang ada, cuman sering dianya kesurupan ataupun sukmanya diambil itu kan udah saya tanya tuh udah diobatin ke orang-orang pinter, cuman ditipu semua. Masa ngambil sukmanya dia berarti ya? Iya, Masuk ke alam sana. Blorong? Ya, Masuk ke daerah sana nih, sampai tarung dengan penggawa-penggawanya para buahnya Nyi Blorong juga. sosoknya gimana mas taruhnya mas di situ sosok-sosoknya ngajak taruh? Sosok-sosoknya anak buahnya Nyi Blorong itu kayak seperti sosok-sosok lembut yang lainnya mas, bertaring besar, kayak ibaratnya ke orang sini yang ibaratnya sosoknya itu kayak buto lah, buto ibaratnya kayak genderuwo bertaring, cuman nggak ada bulunya Ya. kayak orang kekar, lebih lemu dari saya. Itu nih lembut cuman badannya tinggi hampir 2 meteran. Sosoknya macam-macam, ada yang bertaring, ada sungu tanduknya 2, ada yang tanduknya 1 di tengah. Ini siluman ya mas ya? Itu kalau setahu saya itu siluman lembut semua. Oh siluman lembut ya? Iya. Nah, pas waktu ngambil sukmanya itu sukmanya di mana mas, di apa, dikurung atau gimana? Dikurung di pantai Segendu arah mau ke Ujung Negoro. Dikurung di sana? Iya. Pantai Laut Ujung Negoro? Iya. Kabupaten Batang ya? Nah, Dewi Lanjar bantu ya mas? Itu sebelum saya tahu kalau saya masih senopatinya Ibu Lanjar. Berarti masuk ke mereka ya, masuk istana dalam gaib ya? Masuk istananya Nyi Blorong. Di Blorong ya? Dan itu pun saya ngambil sukmanya sukmanya ada di pantai Ujung Negoro sebelum selatan Ujung Negoro itu saya ada tirakannya juga mas, kayak sowan ke guru-guruku dulu ataupun tirakat puasa selama 3 hari ataupun berapa hari, itu baru tahu sukmanya orang Sambong itu di sana. Itu pun sebelum mengambil itu ada ibaratnya tirakat yang perlu saya lakukan dulu, kayak contohnya dikiran dulu ataupun ngontrasin badan supaya tidak ada benturan antara dimensi saya sama dimensi koib. Dan itu pun ngambil sukmanya itu nggak langsung saya ambil, ada prosesnya selama 7 hari itu baru bisa diambil. Itu berarti mutusi antara tumbal ya mas ya? Iya. Mau dijadikan tumbal terus diputusi ya mas ya? Iya. Itu pun prosesnya lama mas. Iya nggak gampang ya? Orangnya itu soalnya dibawa ke sana, cuman dikurung dalam bentuk kurungan kayak sangkar burung itu, dan orangnya dirantai sini, tangan 2, kaki sama leher. Mau jadi santapan gitu? Iya, mau jadi santapan. Itu pun harus ngelawan lagi penggawa-penggawanya dari Nyi Blorong. Itu pun nggak 1-2 orang, berpuluh-ribu orang. Hanya Blorongnya datang mas? Dia di belakang sarang itu, di sangkar burung itu, dia cuman ketawa. Itu pun saya nggak sendirian mas Ya. dibantu sama teman-teman saya yang tahu lah, kayak teman-teman yang pernah ikut nolongin di acara pengajian ataupun teman-teman yang ngajak saya dikiran kayak di makam-makam ataupun itu. Ya. Itu pun 1 orang 2, berarti saya
dipandu temen itu 3 orang, berarti sama saya 4. Itu pun teman saya nggak pada kuat, kayak gitu. Habis itu selama 7 hari saya proses itu, alhamdulillah Sukma udah balik ke tubuhnya. Sampai sekarang orangnya alhamdulillah sehat walafiat. Udah sembuh ya Mas ya? Alhamdulillah udah sembuh sedikit-sedikit lah. Saya Ini orang gimana Mas? susahnya tuh wanita tapi setengah ular. Ularnya di Ularnya bisa dibilang besar. Jangan diartikan Nyiblorong itu sama dengan ibunya Lanjar. ya, Beda orang itu. ada orang ya. Iya. Dalam artian kan konteks orang-orang kan pesugihan Nyai Lanjar itu Ya. salah. Salah. Itu yang pesugihan itu bukan Nyai Lanjar. Itu Nyai Blorong. Oh, Nyiblorong ya. Iya. Gawat ya lo urusan pesugihan ya Mas. Dan itu pun buat teman-teman Lintang Misteri yang pada WA sama saya, Ya. jangan mengatasnamakan konteks untuk pesugihan Mas. Saya capek Mas. Oh, berarti ada yang Ada yang banyak WA Mas. minta apa Mas? Pesugihan ini para pesugihan itu apa aja? Ada sarannya apa aja? Butuh biaya berapa? Ya. Terus Mas Itu. jawab? Hah? Nggak saya jawab. Ya. Langsung saya blokir. Oke ya. Oh ya teman-teman Lintang Misteri ya, jangan ya saat apa Mas Fandi tentang masalah pesugihan ya. Jadi di dalam materi Lintang Misteri, bangun jam Lintang Misteri tidak ada unsur promosi teman-teman yang menonton untuk mencari pesugihan, jangan. Jadi dari cerita-cerita narasumber itu dijadikan, diambil hikmahnya saja, diambil positifnya. Jadi teman-teman jangan usah mencari pesugihan, jangan. Itu perbuatan yang sangat keji, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman tolonglah jangan mengharap tentang pesugihan, banyakkan istighfar dan sholawat, minta sama Allah. Soal rezeki, kaya atau miskin sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyakkan istighfar, sholawat, biar kita selalu hidupnya itu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sholat waktu jangan kita tinggalkan, banyak istighfar lah agar kita hidupnya itu dibenahi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menjaga ibadahnya yang benar, insya Allah hidupnya akan enak dan semuanya akan tertata. Jadi jangan berharap pesugihan itu enak ya, nanti indahnya ke belakangnya nyesal dan pasti itu neraka jahanam itu pasti. Apalagi mengorbankan nyawa keluarga ya Mas ya, jadikan kekayaan. Itu kekayaan itu palsu ya, cuma tipuan belaka dari bangsa-bangsa siluman dan jin. Ini aku ngomong begini, ini sudah ada yang di belakang ada Mas ya? Ya. Ada Ada cuman yang, ada yang nggak terima ya. pelintiran. Jadi sekali lagi jangan WhatsApp masalah pesugihan. Jadi kalau teman-teman ingin merubah hidup, banyakkan istighfar dan sholawat yang kita tinggalkan. Itu sudah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semoga teman-teman dan tim Lintang Misteri dapat syafaat nanti di akhirat nanti, hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Moga Mas dilanjut Mas. Ini ada di belakang kan tadi Gus Muhyiddin tanya ada yang datang di belakang. Ini apa ya, menyampaikan atau pesan. Ini Bismillah lah, Ya. bisa terjadi bisa tidak. Ini saya minta untuk daerah Jawa Barat ataupun Ya. sekitarnya itu, saya minta pesan untuk spiritual yang ada di sana. Jangan pernah mengambil pusaka ataupun mustika yang belum haknya. Soalnya ada itu milik yang di sana sih, lembut yang ada di sana. Apalagi ini kan sesudah Ramadan kan mau ada bulan Suro. Ya. Itu jangan dijadikan ajang perlombaan untuk mencari pusaka ataupun apa. Pesannya cuma satu. Iya. Jangan sampai, moga-moga nggak terjadi apa-apa di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Iya. Alih dari kemarin ada yang ingin disampaikan sih dari daerah sana. Kenapa saya bilang seperti itu? Soalnya saya masih sebagian yang ada di Jawa Barat. Kemarin yang WhatsApp selain pesugihan apa lagi Mas? Kalau yang WhatsApp sih antara pesugihan sama
minta tolong buat cariin apa, buat pengobatan ataupun buat menetralisir badan sendiri ataupun buat ilmu kekebalan lah, itu saya masih layanin. Kalau yang buat pengobatan ataupun untuk mencari kewibawaan saya masih palesin. Cuman yang minta kayak pesugihan, antara lain pesugihan ataupun buat nyantet orang, saya nggak mau. Enggak ya Mas ya. Blokir aja Mas ya. Iya. Ini Bu Nyai Delanjar hadir Mas? Hadir di sebelah saya di sini. Ada pesan nggak Mas sama beliau? Ada pesan buat Mas Muhibin ataupun buat tim Lintang Misteri supaya jangan lupa bersolawat. Ini ya teman-teman, untuk pengingat aja buat semuanya. Dalam adat tanah Jawa kan banyak kontras antara leluhur dari semua tanah Jawa yang ada di ataupun di Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Jawa Barat kan ada ibaratnya tokoh masyarakat tertentu. Itu jangan buat ajang apa ya, meniru tokoh tersebut buat kesombongan atau konten-konten di HP. Itu ada sih dulu di tempat Pantai Ujung Negoro itu ada ibaratnya seorang wanita yang buat berpenampilan seperti Ibu Nyai Lanjar Mas. Itu dia antara lain, saya nggak tahu lah, itu sesudah saya tahu asal itu senopatinya Ibu Ratu Lanjar itu di tahun 2023. Itu saya lihat video seorang perempuan berpakaian berperiasan wajah seperti Ibu Lanjar. Itu antara buat meningkatkan follower akun media sosialnya perempuan itu ataupun apa, itu saya nggak tahu. Ataupun dia berpakaian atau bertata rias seperti itu udah izin sama kuncen yang ada di ujung negara apa pantai itu pun saya nggak tahu. Itu saya kan antaranya udah tahu silsilah dari sana kan, jangan meniru ataupun menjiplak pakaian ataupun paksaan atau tata rias wajahnya. Itu yang di video itu sukmanya diambil oleh salah satu nih penggawanya ibunya Lanjar. Bahaya ya Mas ya? Iya, bisa fatal ya. Bisa fatal. Soalnya itu kan pemamong, ibaratnya penjaga yang ada di sini Mas. Iya. Dan kemarin pun bukannya apa ya, dalam konteks Pilpres kemarin kan ada salah satu yang memerankan tokoh wayang Semar. Itu pun dalam ajian atau buku ataupun narasumber yang pernah saya baca, itu tidak boleh salah satu yang bisa memerankan sosok Eyang Semar. Kalau yang lainnya sih masih bisa, cuman kan Eyang Semar kan terkenal pamong tanah Jawa. Itu yang bisa memerankan, ya tidak boleh memerankan sih. Cuman kalau persis plek jiplek Eyang Semar itu hanya orang-orang tertentu. Jadi nggak sembarangan ya Mas? Ya nggak sembarangan orang bisa memerankan tokoh spiritual tersebut. Iya. Jadi kalau demi untuk konten-konten kreator itu jangan asal-asalan menjiplak dari Ibu Nyai Lanjar atau yang Kiai Semar ya Mas, itu bahaya. Itu pun semuanya lah fatal untuk teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan kita ingin menaikkan follower, itu jangan ya. Itu kasihan teman-teman, untuk kalian semua ya, saya ingatkan jangan ya. Itu bisa bahaya. Yang penting kita bikin konten itu sewajar saja. Yang penting yang berbau positif ya, jangan negatif atau penarikan benda tolong jangan ya. Itu semua benda-benda gaib itu adalah paku bumi tanah Jawa. Jadi kita jangan mengambil, bukan hak milik kita. Kalau kita ahli waris datang sendiri boleh kita ambil, itu sudah milik kita, itu ahli waris ya. Tapi kalau kita mengambil bukan hak milik kita, itu jangan, itu bisa fatal atau
bikin bencana di tanah Jawa. Alhamdulillah tanah Indonesia sudah makmur dan sejahtera dari peninggalan-peninggalan yang leluhur kita. Kita harus banyak bersyukurlah. Alhamdulillah sekarang udah makmur dan merdeka, dan kita mau apa-apa itu bebas, tapi kita harus berpikir positif, jangan negatif ya. Itu bisa mengakibatkan bencana alam, hukum alam tanah Jawa. Saya sarankan teman-teman janganlah untuk mengambil hak sesuatu bukan hak milik kita. Itu ajaran haram ya. Yang penting kita jaga selalu tanah Indonesia agar selalu makmur dan sejahtera. Jangan sampai kita dijajah oleh negara-negara luar ya. Karena tanah Indonesia sudah dijajah masalah ekonomi ya. Alhamdulillah dari Pekalongan sudah ada Lutfi bin Yahya Pekalongan, Habib Bakar, itu beliau adalah Paku Bumi Pekalongan, Jawa Tengah. Alhamdulillah ada beliau. Alhamdulillah sampai sekarang Pekalongan aman ya Mas ya. Tidak ada bencana. Alhamdulillah dari beliau-beliau yang menjaga tanah Indonesia. Dari almarhum Mbah Maimun Subair. Alhamdulillah semua Indonesia aman dan sejahtera. Monggo Mas dilanjut ceritanya Mas nih Mas. Ini ada cerita menarik ataupun kejadian lucu lah Ya, sebelum saya mempelajari ataupun ibaratnya kilas balik mempelajari ilmu-ilmu itu. ya, Dulu pernah kesurupan sih Mas. ya, Itu kelas 2 SMK di daerah Blado. ya, Kan zaman itu kan kelas 2 kan ada yang namanya persami Mas. Perkamian Sabtu Minggu buat kelas 1. Itu kan saya kelas 2 dijadiin panitia. Itu pun saya nggak tahu kalau itu tempat bumi perkemahan itu ada pantangannya. ya, Itu saya kencing ya, di sebuah pohon. Itu saya nggak tahu kalau itu atau penunggunya ataupun angker lah, orang situ bilangi. Itu pernah mau dijadiin tumbal. Itu pernah mau dijadiin tumbal oleh yang di situ udah ketarik ke dimensi alam gaib sih. Itu rasanya tuh dalam waktu itu sesudah saya kencing, saya tidur di kemah. Habis itu saya kayak posisi masih ibaratnya kan itu lapangan Mas. ya, Itu saya tidur di tenda panitia. Tapi posisi itu saya di kemah satu orang. Di lapangan perkemahan itu. Tapi dinyalain ada tengah-tengahnya ada api unggun dan ada beberapa 10 orang pakaian jubah mau dijadiin tumbal, mau dibakar lah, mau dibakar ke api itu. Untungnya sih saya diselamat, ibaratnya masih diberi pertolongan oleh leluhur ataupun simbah yang ada di ibaratnya leluhur simbah dulu. ya. Diselamatin buat kembali lagi ke sukma, ke badan saya. Itu pun sesudah itu saya itu Mas bayar dendanya itu dengan bayar satu ayam cemani sama kembang 7 rupiah. Itu kan zaman segituan, zaman masih sekolah kan nggak pegang uang banyak atau itu saya ngutang dulu ke guru saya. Itu pun buat cerita ke guru, sampai sekarang sampai lulus itu masih buat cerita, buat pengalaman pribadi lah. Ya. Itu pun buat tokoh spiritual pun pasti banyak mengalami kejadian lucu juga sebelum mendapatkan ilmu-ilmu ataupun kayak ibaratnya kayak bisa jadi orang seperti sekarang kan. Ya. Ada kejadian unik ataupun nyelenehnya juga. Masa kan belajar ilmu kanuragan ya Mas ya? Iya. Ya pas waktu mau dijadikan tumbal pembaruan jalan ya. Iya. Itu masa melakukan ilmu kanuragan itu pernah melihat sedulur papat 5 pancar Mas? Pernah. Pernah? Itu sejatinya wujud dalam diri saya sendiri.
sedulur papat lima pancar kan dalam artian itu wujud goib yang ada di dalam diri kita. Ya, Sepertinya kakang kawah kembar ari-ari ya. itu masih dengan konteks dalam artian masih sama dengan sedulur papat lima pancar. Itu prosesnya itu sesudah saya itu mau dijadiin tumbal itu mas, itu disuruh tapa di keramat itu 7 hari itu didatengin sosok wujud saya sendiri sama sesepuh simbah saya berdua. Itu cara ritualnya gimana mas? Kalau itu nggak bisa saya beberkan. Oh nggak bisa ya? Ya soalnya kan ya. kalau yang orang lakukan ada beberapa caranya masing-masing. Kalau saya kan ada leluhurnya kan, jadi bisa tahu sedulur papat lima pancar saya sendiri ataupun. Berarti semua orang bisa melihat sedulur papat lima pancar ya mas? Kalau semua orang itu pasti memiliki sedulur papat lima pancar atau kakang kawah di hari-hari, tapi dengan cara laku ataupun tirakat sendiri-sendiri mas. Ya, itu ada versinya beda-beda. Ada versinya beda-beda. Bisa kita wujudkan ya mas. Masa pernah nggak sedulur papat lima pancar itu diikat atau diculik dengan makhluk gaib itu pernah mas? Pernah. Pernah? Sebelum saya tahu jati diri saya di Senopati Ibu Nyai Lancar, itu dalam artian itu sebelum tahu itu saya duel sama sejati berarti sosok jahat dari diri saya sendiri supaya nyelamatin sedulur papat lima pancar saya. Inilah cerita dari Mas Wandi ya, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ya dengan masalah perjalanan spiritual pernah dijadikan tumbal ya mas ya, dan juga kencingi pohonnya mas ya, sama dijadikan tumbal ya. Barangkali ada pesan nih mas buat teman-teman Lintang Misteri yang sedang menonton nih. Kalau pesan sih ada perbanyak sholat, istighfar sama pikiran aja buat teman-teman yang ada di channel Lintang Misteri, dan jangan percaya akan apa itu namanya pesugihan yang mengatasnamakan Ibu Nyai Lancar sama Ibu Ratu Pandai Kidul. Dan buat praktisi-praktisi yang mengatasnamakan itu Anda bodoh mas. Bodoh, ya? Iya. Dan buat praktisi-praktisi yang kayak contohnya kayak bisa ngambil benda pusaka ataupun benda mustika itu jangan sampai itu diambil. Kalau buat pembuktian sih saya masih oke. Itu soalnya pusat dari tanah Jawa, buat selaras tanah Jawa sih jangan sampai diambil ataupun diperdagangkan. Itu sih mustika atau pusaka itu kan ntar kalau spiritual yang sejatinya spiritual kan ntar ada sendiri. Ibaratnya contohnya dikasih ataupun disuruh dari leluhur situnya buat ngambil, buat jaga-jaga ataupun buat apalah, buat ibaratnya buat kesehatan ataupun buat pengobatan kan ada sendiri. Jangan sampai menarik ataupun ngambil pusaka yang ada bukan hak miliknya. Pesugihan makhluk gaib, siluman, dedemit, lembut ya, itu adalah mereka sosok-sosok yang menyimpang dan menjerumuskan manusia. Sejatinya manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk gaib yang tidak dipertanggungjawabkan. Jadi masalah pesugihan itu jangan kita terjerumus ya. Masalah kekayaan itu adalah tipu daya dari bangsa-bangsa mereka. Nanti yang ditumbalkan adalah keluarga tersayang kita, yang paling tersayang oleh kita ya, seperti anak atau tetangga yang tidak salah, itu bisa dijadikan tumbal. Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci sama Allah SWT. Kita jangan sampai masalah ekonomi ingin kaya terus terjun ke dunia pesugihan. Itu malah kitanya yang bodoh ya, diperbudak oleh bangsa-bangsa mereka seperti siluman atau makhluk-makhluk astral. Itu adalah mereka juga punya tugas masing-masing, dan kita sebagai sejati manusia itu banyakkan istighfar dan sholat
banyakin sholawat dan istighfar agar kita selamat dunia dan akhirat. Saya sarankan sudah banyak beberapa kali ya, jangan sampai terjerumus masalah pesugihan. Saya kasihan sama teman-teman ya, bukan nggak mau, tapi aku nggak mau urusan ikut campur masalah pesugihan. Saya stop, jangan. Saya nggak mau ikut-ikutan. Yang penting konten di dalam Lintang Misteri itu berbau positif. Alhamdulillah sampai sekarang diberi kelancaran, dan alhamdulillah dari tim Lintang Misteri sudah selalu banyakin sholawat dan istighfar. Ini saya batas band ya, buat bukti ya Mas. Ini alhamdulillah sampai sekarang saya selalu istiqomah baca sholawat dan istighfar agar kita selamat dunia dan akhirat, selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang menonton, terima kasih dia setia menonton, setia jadi penggemar Lintang Misteri video-video selanjutnya. Semoga selalu berbau positif dan jangan sampai berbau negatif. Alhamdulillah selalu lancar ya Mas ya. Doain ya Mas biar berkah selalu ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kaya. Kalau kita mau minta apa-apa sama Allah, jangan minta sama makhluk ya. Ibu Ratu Dewi Lanjar sudah selalu memperingati untuk para manusia ya. Kalau kita mau minta sesuatu itu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu, kita harus jaga sholat 5 waktu, jangan kita tinggalkan ya. Itu sudah kewajiban umat manusia, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di hari kiamat nanti dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah nyampe sini Lintang Misteri pamit. Bila ada salah kata dengan saya Mipin dan Mas Wandi, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Antara ada dan tiada, mereka ada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, saling menghormati dan saling mengayomi. Jangan pernah sekali-kali untuk menantang dengan bahasa mereka. Mas. Terima kasih. Alhamdulillah.